buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti, ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak gitu. Hai, selamat datang lagi di channel Jejak Digital Internet. Hayo siapa yang belum subscribe? Sudah pada subscribe belum? Kalau belum subscribe, coba dipencet dulu tombol subscribe-nya yang berwarna merah. Terima kasih ya. Kali ini channel Jejak Digital Internet akan membuat konten yang lagi viral mengenai ijazah Joko Widodo dan Vina Cirebon menurut pendapat ahli Kapolri Bapak Arianto Sutadi. Disclaimer, untuk konten ini sumbernya dari TikTok. Mohon izin Pak Arianto. Pak Arianto di sini saya minta walaupun Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri, Pak Arianto katakan apa adanya. Tidak boleh ini ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu harus ada pemanggilan sebagai saksi dulu. Kecuali tertangkap tangan. Pak Arianto nggak boleh dong berbohong di sini. Nggak boleh Pak Arianto, katakan apa adanya. Walaupun Pak Arianto menjadi staf ahli Kapolri. Jadi Pak Arianto, di Perkap Kapolri itu ada namanya, kecuali kalau tetap tangan. Harus ada pemanggilan sebagai saksi. Ada sebagai macam-macam, termasuk nanti ada gelar perkara. Katakan apa adanya Pak Arianto, nggak boleh seperti itu Pak Arianto. Bagus. Jadi gini ya, saya duduk di sini ini bukan mewakili polisi, bukan menutupi kebohongan, ya. Tetapi saya berdasarkan dari pemahaman saya. Pak Arianto, tadi Pak Arianto mengatakan Perkap ini Pak Arianto yang mau bikin. Berarti Pak Arianto tahu masalah ini. Nggak boleh Pak Arianto seperti itu Pak Arianto. Lucu nih orang saya dimarahi di depan sini. Menurut saya nggak masalah. Di Perkap itu ya Pak ya, kan itulah apa itu. Kalau seorang mau ditangkap harus dipanggil lebih dulu. Di dalam KUHP itu tidak ada Pak. Ya, meskipun itu di Perkap ada ya, tapi di dalam KUHP itu tidak ada. Dan kemudian makanya sekarang akhirnya akibat daripada ada Perkap itu, maka setiap advokat komplain kalau kliennya sebagai tersangka kemudian langsung ditangkap. Loh kok ditangkap langsung? Kok nggak tertangkap tangan? Harus periksa saksi dulu. Di dalam KUHP jelas tidak ada Pak itu. Coba aja nanti ada pra peradilan gitu. Pak mengatakan begini, ini klien saya kok langsung ditangkap nggak dipanggil dulu gitu. Silakan aja diajukan gitu. Jadi gini ya Pak ya, sah atau tidaknya penerapan itu sebagai tersangka itu adalah penafsiran pada bukti awal yang dimiliki oleh penyidik yang nanti akan dibeberkan pada hakim di pra peradilan itu. Kalau hakim itu menilai itu sudah cukup ya pasti sah, tapi kalau hakim menilai tidak sah, tidak cukup ya pasti tidak sah. Itu toh aja. Jadi jangan diperdebatkan mulai dari sekarang sudah berdebatkan, oh bukti saya begini, bukti sana gini, sudah pasti menang saya. Keliru cara berpikir seperti itu. Jadi mohon izin Pak Arianto, ini klien kami. Jadi gini Pak Arianto, saya jelaskan Pak Arianto. Yang DPO itu ada 3 orang. Satu atas nama Dani, yang kedua atas nama Andi, yang ketiga atas nama Peggy alias Perong. Perlu kita garis bawain ya, berarti mereka sudah jadi tersangka. Tetapi klien kami, Peggy Setiawan, dijadikan tersangka tanggal 22. Nah maksud saya begini loh Pak Arianto, ditangkap, nggak langsung dijadikan tersangka. Nggak bisa seperti itu Perkap sendiri loh Pak Arianto. Kita bicara Perkap. Saya tidak bisa mengiyakan gitu. Ya bukan, saya
Dari putusan pengadilan dari awal, kebetulan saya mantan audit militer, saya lihat perkara ini perkara yang tidak profesional sekali. Sebaiknya dari 7 orang yang terpidana yang itu dibebaskan semuanya. Makanya saya menghimbau kepada para pengacara yang terpidana itu ajukan PK. Tidak ada jalan lain mengajukan PK karena ini telah berkekuatan hukum tetap. Agar semuanya itu dibebaskan. Terhadap 7 orang yang lain itu, saya melihat 7 orang itu awalnya kematian. Saya itu prihatin terhadap keluarga korban itu, keluarganya Eki, keluarganya Penny. Saya itu berarti atas meninggalnya kedua korban itu. Akan tetapi walaupun ada korban jiwa, tidak boleh sewenang-wenang menangkap orang, mencari orang, harus profesional. Saya lihat di dalam perkara ini cara penangkapannya, karena saya mantan audit militer, kami nggak seperti itu loh, menangkap orang, menghukum orang. Ini saya lihat kalau memang profesional penyidiknya saat itu, katanya korban itu kan dinaikkan di atas motor, diapit, ada nggak darahnya di baju para pelaku ini? Dan pelaku ini yang ke-7 orang ini, ke-8 orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul, sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang. Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan rahang itu adalah si Dani, yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Makanya saya berharap banget di dalam putusan PK ini ke-8 orang yang dibebaskan. Boleh tanya apa lagi? Ya bukan, saya saya tantangin, mau dari pihak penasihat hukum, mau dari jaksa, saya tantangin. Saya juga mantan jaksa militer. Iya, dia dulu mantan TNI AD. Saya juga mantan TNI AD sama-sama. TNI ya? TNI AD. Oke. Jadi dapat saudara katakan bahwa mereka ini terpidana digiring untuk mengaku, dan karena akibat penyiksaan dan intimidasi sehingga mereka terpaksa, orang-orang kecil ini yang merupakan kuli dan orang tidak memiliki motor dituduh sebagai geng motor oleh Rudiana, seperti itu. Menurut pendapat saya proses hukum dari awalnya sudah salah. Dari proses hukum salah dan memponisnya juga salah. Makanya saya bilang, saya berharap kepada kuasa hukumnya lakukan PK itu. Bagaimana saya bilang? Saya sangat prihatin sekali. Saya sangat prihatin dalam perkara ini. Loh, saya bilang penyebab kematian itu jelas-jelas. Yang lucunya ini dua orang pelaku itu, si Andi dan si Dani itu perannya jelas loh. Saya membaca putusan. Dia memperkosa. Dan awalnya pengejaran itu kalau menurut putusan pengadilan dari si Andi loh. Waktu itu minum di warungnya Ibu Nining. Tapi si Andi dikatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi menghukum orang benaran. Ini kasihan saya. Apa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bandung ketika membebaskan klien saudara pada perkara peradilan? Gimana? Pertimbangan hakim sehingga Peggy harus dibebaskan. Peggy dibebaskan? Peggy dibebaskan. Ya karena salah tangkap. Salah satunya. Ya. Dari penetapan tersangka atau penyitaan lainnya? Digugurkan. Semuanya digugurkan. Mungkin cukup dari kami, yang mulia. Saya udah cukup lelah sekali masalahnya, menunggu 1 hari ini. Dari termohon silahkan. Ayo termohon, kita sama-sama mantan auditor, mantan jaksa. Mungkin singkat saja. Ya. Berarti Bapak adalah penasihat hukum dari Peggy yang perkaranya 2024 kemarin ya? Ya betul. Iya. Dan Bapak tidak pernah menjadi pengacara pada saat kasus terpidana Saka Tatal maupun 8 orang lainnya ya? Betul. Betul. Setuju saya. Kalau begitu ya mungkin kami cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Ya, udah cepat, nggak usah lama-lama, bebaskan 8 orang itu. Dari
Yang membuat perkap itu saya, Pak. Tahun 2009 itu sama si Divingrum. Bukan. Nah, Kalau yang masalah itu bukan perkap, undang-undang. Oh, kalau itu saya jawab gini, yang Pak. yang Prof Kan katakan seorang tadi, saksi ya. itu undang-undang. Oke, gini. Bukan Pak Profesor, sorry saya ngatakan. Bapak kan mengatakan ya, kalau orang sedang melapor, itu nggak boleh ditutup nama-nama kan. Itu undang-undang ya, Pak? Itu kalau laporannya satu jenis, Pak. Tapi ini beda. Yang melaporkan, yang melapor ke Barreskrim itu orang lain. Yang dilaporkan ke Mabes itu orang lain. Itu konteks. Lain, Pak. Sama Lain. Egy Sujana dilaporkan juga di Ya Polda. terserah. Tapi kan ada yang Dengan lain kan. pasal 30, 311. Oke, kan itu. 3 orang TPUA Jadi itu saya gini, Pak. dilaporkan dengan 310, 311. Oke, gini, Pak. Gini. Itu tidak boleh. Itu penafsiran itu, Pak. Undang-undang itu menurut saya ya, Pak. Kalau orang satu ya, Pak. Bapak ini menghina saya gitu kan. Terus Belum dibuktikan bahwa itu sana itu menghina belum. Kita nggak boleh ini mencemarkan nama saya gitu, nggak boleh. Misalkan ini bentar, Bapak itu bentar. mencuri. Kalau menurut Prof undang-undang itu nggak benar. Apa? Boleh. Berarti Cuman- DPR salah. Bukan, undang-undang itu benar. Loh, Cuman penafsirannya Bapak yang tidak tepat. Bukan penafsiran saya. Saya membacakan isi undang-undang. Saya kan belum. Ya, itu kalau menurut Bapak kan gitu ya. Bukan menurut saya, Enggak, menurut DPR. Untuk case ini kan Bapak mengatakan, Saya ini kan kita katakan, lapor, kemudian nggak boleh dilaporkan. TPUA itu, Ya. ya kan, itu melaporkan ke Baris. Oke, itu kan gitu kan. Itu jadi Ya kan? Bapak menafsirkan undang-undang itu kan. Dalam proses pengaduan atau laporan di proses penyidikannya kemudian dilaporkan balik di Polda. Bukan dibalik, dengan- bukan. Sorry Pak, itu laporannya bukan dilaporkan balik Saya Pak. Bukan. pengacaranya, Prof. Saya tanya ya. Saya tahu persis. Saya hanya dengar dari ini selama ini ya. Saya lihat. Saya dengar itu dengan kemudian Saya ini. lihat. Oke lah, oke. Kalau gitu silakan nanti protes dan kemudian apakah ini Bukan melanggar hukum? protes. Enggak, kalau ini memang melanggar hukum silakan. Kita ini sepakat nggak Bukan. melanggar undang-undang? Gitu aja. DPR salah berarti. Jangan gitulah. Enggak Loh, usah itu yang membuat undang-undang kan DPR. Oh, itu kan itu jadi itulah Loh, saya. itu fakta. Sorry ya Pak ya. Jadi gini Pak ya. Inilah kalau kita itu ingin mencari benarnya sendiri. Saya hanya mengulas Pak. Ya. Ya, boleh, tapi Hanya Prof mengulas, tadi tapi keliru. Bapak sudah mengatakan kan Bilangnya saya tidak itu salah, di tidak benar Perkap, gitu. itu di undang-undang yang saya ngomongkan. Oke, Perkap ya. lain lagi. Terus kemudian yang saya luruskan lagi yang satu lagi tadi perdebatan yang menurut saya harus ada penengah gitu ya. Mengenai tadi puslapor itu syaratnya kan begini ya. Gini, ketika saya bikin dulu perkap itu Pak, di KUHP itu tidak ada Pak yang namanya penyelidikan itu apa, tidak ada. Bunyinya hanya penyelidikan itu ada tindakan penyelidik untuk mencari keterangan ini pidana apa enggak. Tapi bagaimana caranya menyelidik tidak ada. Yang ada di situ hanya bab penyidikan, disebutkan kalau manggil harus begini, nyita harus begini, ini dan sebagainya, kan gitu. Makanya saya pikir wah ini padahal ini paling penting, ini banyak pelanggaran di situ. Harus diaturlah penyelidikan itu, Adapun tadi ada bunyinya bahwa untuk lapor itu harus dilengkapi dengan ini. Mengapa? Kalau lapor itu dulu kan dipakai hanya untuk di tahap penyidikan. Untuk tahap penyidikan, supaya lapor itu valid nanti dipakai di bukti pengadilan, harus ada berita acaranya, laporannya, kemudian pembungkusan barang bukti, dan sebagainya itu. Seperti itu. Nah inilah saya bandingkan dengan... Kita kan bicara fakta sekarang ini, bukan idealnya. Saya nggak mau dipotong Pak. Loh, bukan. Saya nggak mau dipotong. Saya hanya menjelaskan ya. Tidak ada. Saya nggak mau Pak Tidak ada berita acara di situ penyitaan. Padahal Saya itu menjelaskan, wajib. Maaf. saya menceritakan apa yang saya tahu dan jangan dipotong karena Bapak Saya nggak persepsinya keliru. potong. Saya menyebut. Saya itu membacakan. Saya teruskan atau saya berhenti Kalau Pak? itu perkap salah, undang-undang salah. Bapak Benar potong, Pak. siapa gitu loh pertanyaan. Pak Abdullah, ini giliran dia. Jadi Pak Abdullah dengar. Jadi saya katakan ya, mengapa itu gitu? Karena gitu. Barang bukti itu kalau mau dilapor harus sah, mengambilnya di mana, bungkusnya gimana, apakah dimanipulasi apa tidak, itu pakai berita acara, itu syarat. Nah ini yang saya bandingkan dengan kalau Bapak itu tadi. Bapak tadi kan membandingkan foto di sana.
kemudian dianalisis pakai gini. Kalau itu dipakai di ngomongan di pengadilan, Pak, ya pasti nggak diterima karena dianggap alat bukti Bapak itu tidak resmi disita. Itulah, ini saya hanya memberikan pandangan saja, Pak, kira-kira yang berjalan kayak gitu. Ini pandangan ini perlu saya sampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Kan selama ini kan terjadi perdebatan dari mana yang benar kita nggak ngerti. Oke ya, jadi intinya adalah mengapa ini jadi rame? Karena saling masing-masing menganggap benernya sendiri dan tidak mau disalahkan. Yang sana pakai saya ini penelitian teknis dan sebagainya, nggak bisa dihambat gitu kan gitu. Kalau penelitian itu ya silakan saja. Tapi kalau mengumumkan sesuatu yang menimbulkan aib orang lain, itu dalam hukum bisa dianggap itu mencemarkan nama orang lain, gitu loh Pak. Ini pelajaran hukum. Karena tadi kan saya mengatakan, wah saya nggak ngerti hukum, nggak boleh ngomong gitu karena kita tuh berdiri di negara hukum sekarang. Apa yang kita kerjakan tuh sorotannya kepada hukum, bukan kepada tujuan penelitian, nggak boleh dilanggar. Kalau ini penelitian benar, nggak boleh dihalangi. Itu pandangan menurut saya kurang tepat untuk itu. Jadi sementara di pihak sini pakai bukti-bukti yang sah menurut hukum, dari sana bukti-bukti yang sah menurut teori penelitian. Bang Karni, bisa saya interupsi kali? Enggak lah, udah hampir habis waktunya. Terus bagaimana? Kenapa kok ini kemudian jadi ini rame itu tadi? Ya karena gini, yang menuduh itu melalui media dengan tuduhan bahwa itu pelanggaran HAM lah dan sebagainya, kemudian melawan pemerintah, tidak percaya kepada ini dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu ya. Sementara dari pihak yang sini buktikan dong di PN, kan gitu, itu yang terjadi kan. Saya hanya menganalisis gitu aja. Oke, nah terakhir ini sudah sampai bakso sekarang. Solusinya Pak, kalau gitu menurut hemat saya, saran saya ya, dari gunjang kanjeng yang saya sampaikan ini tadi, nomor 1, cegahlah konflik-konflik ini menjadi masif. Tolong hentikan. Jangan, saya juga pada media juga ya, jangan diberikan kesempatan untuk saling berdebat yang nggak jelas itu akhirnya gitu. Karena kita nanti akan terbelah pasti. Yang kedua, kenapa gitu? Karena kita sekarang lagi ada potensi diadu domba. Semua kita tuh sangat berpotensi. Antara pengikutnya Pak Jokowi dengan yang sudah kecewa dulu dengan yang benci dengan Pak Jokowi, singkatnya gitu. Itu sangat mudah sekali diadu domba oleh asing. Cegahlah provokasi yang bersifat provokatif. Itu tolong dibatasi itu sehingga ini. Dan yang terakhir, saya mengharap Barreskrim cepat-cepat selesaikan masalahnya. Kemarin dia sudah berani menghentikan itu, ya. Sekarang proses yang kedua ini, apakah ini terbukti apa tidak, gitu. Tapi saya bisa memprediksi gini ya Pak. Hasil daripada kemarin itu yang di Barreskrim itu pasti dipakai untuk rujukan, untuk tingkat yang di Polda Metro. Termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang dulu di sana itu pasti dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu Pak asli. Tetapi tidak akan ngomong bahwa menurut ini asli kemudian dia itu, pasti tidak Pak. Jadi ini saya kasih tahu ya, ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro itu. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan para ini ya, tersangka dipanggil, saya nggak rugi itu Pak kalau Bapak tidak dipanggil, ya tidak memberikan Bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa Bapak tidak ini. Itu sebenarnya kesempatan Bapak itu untuk membuktikan bahwa itu Bapak itu benar. Tapi kan Bapak akan mengatakan, itu bukan urusan saya. Itu salah besar menurut saya. Itu strategi yang keliru itu. Makanya itu, ini ya, saya hanya ngomong gini aja. Pakai ibarat ya, biarlah kucing mengeong-ngeong ya, penyelidikan silakan tetap berjalan langkah tegap dengan catatan jujur, terbuka, dan cepat, tegas. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Pada polisi ya,
tolong Pak Polisi sekarang terbuka. Jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi. Ini siapkan saksi. Ini bukan keterangan itu. Menurut saya sebutkan aja. Kami sudah nyaksi ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Oke. Saksi B Disebutkan ngomongnya isi begini. dari apa Semua penyelidikannya dibuka itu ya, untuk pemeriksaannya. publik ya. Sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Yang dihindarkan. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu nanti bikin susah itu. Buktikan ijazah palsu itu ya, tidak harus pakai saintifik. Membuktikan suatu produk itu ya, produk itu harusnya asli apa tidak ya pembuatnya yang ditanya. Kalau cetakan ya gimana mesin percetakannya. Kalau itu suatu universitas ya produknya itu ya universitasnya ditanya semua saksi dan kemudian bukti-bukti yang ada di sana itu aslinya seperti apa ya. Itu pembanding yang asli itu itulah yang ijazah asli itu. Untuk membuktikan keaslian Pak Jokowi itu nomor 1 harus lari kepada produknya, universitasnya, saksi-saksi yang masih hidup, teman-temannya masih hidup. Itu untuk menyatakan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu kan gitu. Kampus dan juga teman-teman Pak Jokowi pada saat itu sudah pernah bersuara. Apa yang kemudian membuat ini begitu rumit oleh pihak kepolisian? Mungkin ya waktu sehingga itu harus masalahnya bersuaranya tidak di pengadilan. Masalahnya bersuaranya itu tidak menjadi saksi di dalam pembuktian di pengadilan. Nah kalau sekarang kan sudah masuk nih. Itu makanya saya mengerucut pada itu karena ya untuk membuktikan bahwa keaslian itu semua yang tadinya kesaksian itu sudah dibawa ke penyidik. Gitu. Nah tinggal nanti membuktikan apakah yang digembar-gemborkan itu bahwa ini jasa ini menurut teori ini itu adalah yang memang kopian atau apa yang asli daripada ijazah yang asli itu. Nanti akan ketahuan. Katakan saya break. Tapi kalau penyidik yang baik ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai putusan Bambang itu ya. Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini, itu namanya menghasut Pak gitu. Karena yang nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat. Ya. Di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap menghasut. Silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Sebaiknya Mas Aiman, sebaiknya saran-saran dari Pak Arianto tadi yang sekarang masih menjadi staf ahli Kapolri itu didengarkan para penyidik. Nah, makanya saya mau tanya Pak. Terbuka, independen, kemudian boleh disiarkan secara luas. Tadi, Pak, tunjukkan ijazah aslinya gitu kan Pak? Saya sampaikan. Lah iya, berulang kali saya. Tapi tidak tahu. Tunjukkan ijazah aslinya, itu clear. Apakah dia akan melaksanakan seperti itu apa tidak ya? Kalau saya sih kalau seandainya itu memang jujur ya, memang adanya kayak gitu, dibuka aja. Biar nanti publik betul Pak, dibuka aja. Dengerin, dibuka aja. Bukan ijazahnya dibuka. Oh, apanya Pak? Itu namanya anarki itu Pak. Oke. Nyuruh seorang ya membuka, kamu ijazah palsu, buka nggak mau. Itu namanya anarki. Bukan ijazah ini buka apanya Pak maksudnya? Prosesnya Pak. Prosesnya itu tadi untuk mengadili tadi. Ini kan bukti-bukti dikumpulkan ya. Pak Roy punya bukti 20. Yang dari sini punya bukti 20. Dikumpulkan, digelar bersama-sama. Gitu loh. Tapi buka ijazah juga dong Pak. Kan buktinya ada salah satu ijazah. Bukti-bukti yang ada semua ternyata dari situ. Ditunjukkan nanti gitu. Ijazah masuk bukti nggak Pak? Bukti. Nah, buka kan? Ya berbuka semua. Lah ya udah. Termasuk juga yang kopi-kopian itu, yang Bapak ajukan itu dibuka. Termasuk dari postingan Sandi juga kan? Buka juga ya, semua kan? Pokoknya yang disampaikan di media ini. Dan mudah-mudahan kita tunggu itu nanti Pak. Sebelum itu diputus oleh penyidik, apakah dihentikan atau tidak gitu.
buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti, ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Ya, saya yakin itu makin banyak gitu.